Halo sobat, berjumpa lagi di New Real Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan supportnya untuk channel ini agar bisa terus berkembang. Begitu juga beberapa usulan untuk bisa kita bahas pada channel ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang beberapa tema akan kita bahas setelah seluruh rangkaian materi tentang manajemen SDM ini telah tuntas. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang perencanaan SDM berbasis analisis beban kerja. Oke, mari kita simak paparannya berikut ini. Perencanaan SDM berbasis analisis beban kerja. Perencanaan SDM merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan SDM serta menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Peran perencanaan SDM sangat signifikan guna mencapai tujuan organisasi pendidikan. Melalui perencanaan yang matang, akan diperoleh roadmap sebagai petunjuk arah dalam menapaki perjalanan program kerja organisasi pendidikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Begitu pentingnya perencanaan, hingga sering dikatakan bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Karena itu, agar tidak salah dalam merekrut atau mengembangkan kapasitas pegawai di sebuah lembaga pendidikan, maka perencanaan SDM harus dilakukan secara cermat dan terukur. Ada dua hal penting sebelum perencanaan SDM dilakukan, yakni analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tentang analisis jabatan telah kita bahas sebelumnya, dan untuk kali ini kita menengok terlebih dahulu apa sebenarnya substansi dan signifikansi analisis beban kerja dalam menunjang proses perencanaan SDM. Analisis beban kerja merupakan proses untuk penghitungan beban kerja pada suatu pekerjaan tertentu, serta menentukan jumlah pegawai untuk mengisi posisi pekerjaan tersebut. Nah, sekarang kita akan coba mencermati secara lebih detail melalui sebuah contoh. Misalnya, jabatan petugas pengelola perpustakaan sekolah. Kita lihat terlebih dahulu apa saja uraian tugasnya. Kemudian, kita mengidentifikasi jumlah waktu kerja dari setiap uraian tugas. Dari data ini misalnya, terlihat total waktu bekerja yang dibutuhkan petugas perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 2.850 jam atau 171.183 menit. Sementara jika merujuk pada perhitungan rata-rata waktu kerja efektif dari seorang pegawai selama 1 tahun sebanyak 79.200 menit atau sekitar 1.300 jam. Perhitungan tersebut sudah termasuk waktu hilang karena pegawai tidak bekerja, seperti karena sedang makan, buang air, menggunakan handphone, sholat, membaca koran, dan lain sebagainya. Berdasarkan data tersebut, maka cara menghitung kebutuhan petugas perpustakaan sekolah adalah membagi jumlah beban kerja pegawai dengan standar kemampuan rata-rata dikalikan 1 orang. Sesuai perhitungan tersebut, maka dibutuhkan 2 petugas perpustakaan sekolah untuk dapat menuntaskan seluruh beban kerja selama 1 tahun. Dari contoh ini, paling tidak ada 3 catatan penting. Pertama, jika sekolah tidak memiliki atau hanya memiliki 1 orang pegawai perpustakaan, maka diperlukan tambahan 1 orang pegawai. Selanjutnya, menjadi rekomendasi untuk merencanakan rekrutmen pegawai baru. Kedua, jika sekolah memiliki 2 orang pegawai perpustakaan, maka kebutuhan pegawai sudah terpenuhi. Selanjutnya, menjadi rekomendasi untuk merencanakan program-program peningkatan kapasitas pegawai. Dan ketiga, jika sekolah memiliki 3 orang atau lebih pegawai perpustakaan, maka sebenarnya terdapat kelebihan jumlah pegawai. Selanjutnya,
menjadi rekomendasi untuk mutasi atau pengalihan tugas pegawai pada unit lainnya. Berdasarkan hasil analisis beban kerja inilah sebagai acuan penting dalam proses perencanaan SDM pendidikan. Apakah akan merencanakan rekrutmen pegawai baru, atau pemberian pendidikan dan pelatihan, atau bahkan mutasi pegawai dan promosi jabatan. Semua perlu disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja secara cermat dan terukur. Akhirnya, semua usulan program pengembangan SDM akan dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disusun setiap tahun secara partisipatif dan komprehensif. Oke sobat, demikian tadi paparan materi seputar perencanaan SDM berbasis analisis beban kerja. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang rekrutmen dan seleksi pada video yang akan datang. Silahkan berikan saran, pertanyaan, dan juga komentar pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.